Welcome back to my YouTube channel. This is me, Anggun Junita Putri. Tahu ya muka gue kayak apa nih kelihatannya di kamera, kedeketan apa kejauhan, yang penting lo lihat muka gue deh ya. Nih, gue nggak bisa tahu kenapa karena nih gue pakai kamera belakang dan gue nggak ada mood buat ngecek posisi gue aman apa enggak deh ya. Sangat aku nggak update di YouTube. Kenapa? Karena gue lupa gue punya account dan gue juga lupa kalau gue punya YouTube channel. Berapa bulan nih? Kayaknya udah setahunan gitu nggak sih nggak update di YouTube. Kenapa? Karena hidup gue lagi riweuh. Hidup gue riweuh guys. Kenapa riweuh? Karena kalau kalian yang nggak pernah atau kalian yang belum tahu, sebenarnya itu kita selama 1 tahun kemarinan ini nih, 1 tahun belakangan ini, kita tuh beli rumah di Bali, Indonesia. Jadi kayak hidupnya tuh terbang sono terbang sini gitu ya. Nah terus aku nggak update rumah di Bali. Kenapa? Karena itu gue lupa gue punya YouTube channel gitu. Aku cuma update di Instagram aja dan aku juga nggak terlalu banyak upload apa-apa di sana atau ngebahas tentang waktu beli rumahnya, terus waktu renovasi, sampai udah kita ngebangun kamar lagi. Bener-bener aku kayaknya harus fokus sekarang untuk cerita itu semua sama teman-teman yang ada di sini. Sekarang yang mau aku bahas itu tentang perpindahan yang mau kita lakukan dari apartemen yang sekarang kita tinggal di Jerman ke apartemen lain. Kenapa pindah? Karena di tempat yang sekarang ini ada pro dan kontranya pasti. Sebenarnya apartemen ini tuh enak. Satu, ini tuh benar-benar di city center. Jadi kita kalau mau nyetir ke bukan big mall besar ya, tapi kayak tempat kayak shopping area gitu. Nah itu tinggal nyetirnya tuh dekat banget, kayak cuma 5 menit nyampe bawa mobil gitu. Terus ke tempat fitness juga tinggal ngesot set nyampe gitu. Jadi bener-bener apartemen yang sekarang tuh dekat banget ke tempat fitness, terus ke shopping area, terus ke kantor laki gue juga nggak begitu jauh, dan ke sekolah anak gue juga nggak begitu jauh. Jadi sebenarnya untuk lokasi ini tuh the best banget. Apartemennya itu modern karena ini bangunan baru tahun lalu kalau nggak salah. Jadi kita orang pertama yang pindah ke apartemen ini. Bener-bener desainnya tuh desain modern masa kini lah gitu. Cukup besar, jadi kayak 99 square meter, anggap aja 100 square meter gitu ya. Dan kita juga ada teras, terus ada garden di belakang apartemen kayak gitu. Kontranya satu, namanya tinggal di area di city center itu udah pasti mahal. Karena di sini sebenarnya banyak unit, dari yang unit kayak studio, terus 1 bedroom, terus kayak 2 bedroom sampai penthouse. Dari sini tuh bangunan baru, jadi sewanya tuh pricey kayak gitu. Nah yang kita tempatin sekarang ini tuh 1 bedroom tapi kita punya galeri. Galeri itu maksudnya ya kayak ruangan gini. Ini ruangan acak adut gue. Kenapa? Karena ini lemari gue ada di sini, meja make up juga ada di sini, lemari tas, terus lemari sepatu. Jadi kayak galeri ini biasanya orang yang sewa di apartemen yang contohnya kayak kita tempatin sekarang, yang galerinya itu dipakai buat buat home office gitu. Jadi yang kerja naruh meja kerjanya di sini and so on. Cuma karena barang gue yang banyak, jadi di galeri ini dipakai buat gue sendiri gitu. Terus kamar kita ya buat kita tidur, tapi sebelah kamar kita ada ruangan kecil. Jadi ruangan kecil ini sebenarnya tuh adalah walk-in closet gitu. Karena yang tadi gue bilang barang gue kebanyakan di galeri, jadi Ashley tidurnya di walk-in closet itu. Kamarnya sih sebenarnya nggak begitu kecil, cuma disayangkan nggak ada jendela. Jadi ruangannya, kamarnya itu benar-benar gelap banget dan nggak ada sirkulasi udara. Sehingga kalau kita mau tidur dari kamar ke kamar Ashley, pintunya harus dibuka supaya Ashley itu bisa ngerasain adanya oksigen masuk gitu ya. Desain apartemennya sih sebenarnya yang kayak nggak cocok sama
sama keluarga gue gitu, maksudnya sama yang kita harapkan. Yang ketiga itu adalah karena kita punya garden, tapi sebenarnya garden ini adalah sharing garden sama tetangga gitu. Jadi yang tinggal di sebelah kita atau yang di depan kita, ini kita bisa sharing gardennya bareng-bareng, sehingga kita tidak mempunyai yang namanya privacy gitu. Dan karena kita juga punya anjing, nih kayak anjing nih ya, ini kan kita punya anjing kecil, terus tetangga kita punya anjing gede, terus banyak nih tetangga lain yang juga punya anjing gitu. Nah, pemilik apartemen ini tuh tidak membolehkan binatangnya, terutama anjing, itu untuk buang air besar di taman gitu. Sehingga kalau misalnya lo lihat anjing lo atau binatang peliharaan lo BAB, itu kotorannya harus lo ambil gitu. Sebenarnya itu sama kayak konsep kalau misalnya kalian pergi jalan-jalan sama anjing kalian atau your animals gitu ya di sini. Kalau misalnya your animals BAB, itu kotoran harus kalian ambil dan kalian buang. Jadi kadang di most of the garden, kayak open garden, mereka tuh menyediakan plastik untuk ngambil kotoran binatang. Nah, balik lagi ke sini, itu tuh karena garden ini sharing, sehingga tuh ada tetangga yang gak suka kalau misalnya kotoran atau binatang peliharaan tetangga lainnya itu buang air kecil atau BAB di depan garden mereka. Satu. Nah, kedua, yang bikin annoyingnya itu karena pemilik apartemen ini nggak mau kalau binatang kalian BAB di mana, di gardennya itu kan ini harus di mowing ya, mowing grass itu potong rumput gitu ya. Nah, si tukang potong rumputnya ini tuh juga gedek karena setiap mereka mau potong rumput tuh ada BAB-nya, kotoran animals gitu. Penyewa yang memiliki binatang, tolong di saat mereka BAB kotorannya diambil dan dibuang kayak gitu. Nah, contoh nih kayak gini, doggy gue kan kecil banget. Otomatis kan kalau dia boker nih, gue tahu banget nih size-nya itu kecil banget gitu. BAB-nya dia tuh kecil gitu, kayak ukuran jari-jari manusia lah, segini-gini gitu, which is kayak fine gitu. Nah, terus tetangga gue nih punya anjing, dia ini anjing itu selalu ditaruh di luar. Nah, ini nih BAB di depan garden gue. Ini kelihatan banget dari sini BAB-nya ada berapa banyak gitu kan. Gue gak mungkin ngambil tuh kotorannya dia gitu kan. Pertama, kenapa? Karena satu, itu bukan anjing gue. Kedua, ya itu bukan tanggung jawab gue gitu. Nah, sekarang belum tentu si anjing itu yang boker di taman gue gitu, paham gak sih? Karena kan ada tetangga lain nih yang punya binatang yang ukuran anjing itu juga besar gitu. Jadi bisa aja binatang lain. Jadi gue nggak bisa tahu nih siapa yang boker, siapa yang enggak gitu. Nah, itu yang keberapa itu tadi poinnya. Jadi yang pertama mahal, kedua size ini nggak cukup, ketiga ya ini yang ketiga. Nah, yang keempat, ini deket banget sama rel kereta, Wak. Jadi kalau lo tidur terus jendela lo buka, itu suara kereta tuh lalu lalangnya tuh kedengeran gitu. Jadi kayak annoying, it's super annoying gitu. Dan yang kelima, parkirnya itu cuma bisa satu mobil, disediainnya cuma satu, padahal kan mobil kita 2. Nah, jadi suami gue tuh yang harus cari tempat parkir lain di saat ada area kosong di dekat apartemen. Nah, dia parkir. Kalau misalnya nggak ada, ya lu muter-muter aja situ nyari parkiran di dekat apartemen. Jadi itu annoying. Nah, itu pro and kontranya, sehingga kita memutuskan untuk yaudah deh cari aja tempat tinggal yang lain gitu, which is kayak yang oke lah harganya sama atau agak mahalan gitu, yang penting kita juga nyaman tinggal di situ. So I'm gonna be right back kalau misalnya nanti kita udah pasti akan pindah ke sana. Cuma sekarang gue akan lebih sibuk untuk beberes itu aja sih. Dan thank you so much for watching my video. So that's why the reason why I move out from this apartment. Akan sering upload lagi sih karena it's fun actually to talk with you guys. So thank you so much for watching my video and I'll see you in my next video. Bye!